Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi mengenai pengertian, ukuran, dan struktur sel mikroorganisme. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak dan menonton video ini sampai dengan selesai ya. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak atau multiseluler. Namun, beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat mata telanjang. Virus juga termasuk ke dalam mikroorganisme meskipun tidak bersifat seluler, menurut Setiawan pada tahun 2021. Lalu untuk materi yang kedua yaitu ukuran mikroorganisme. Dalam buku Padoli pada tahun 2016, halaman 3, menyatakan bahwa mikroorganisme atau mikroba merupakan organisme hidup yang berukuran sangat kecil, yang diameternya kurang dari 0,1 mikrometer, dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, di sini terdapat gambar beberapa ukuran mikroorganisme yang dapat teman-teman lihat dan amati. Semua makhluk yang berukuran beberapa mikron atau lebih kecil disebut mikroorganisme. Jadi, satuan ukuran yang dipakai untuk makhluk yang sangat kecil atau istilah lain jasa trenik adalah mikron atau milimikron. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ukuran panjang berikut. Yang pertama, 1 meter sama dengan 1000 mm. Lalu, 1 mm sama dengan 1000 mikron, dan 1 mikron sama dengan 1000 milimikron. Nah, teman-teman, jadi ukuran mikroorganisme itu tergantung jenis dan fase pertumbuhannya, dan pengukurannya dilakukan dengan okuler mikrometer dan objek mikrometer. Ukuran dan jenis mikroorganisme dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini terdapat beberapa ukuran mikroorganisme. Yang pertama yaitu virus dengan garis tengah 0,2 mikron dan panjangnya tidak ada. Lalu yang kedua ada Escherichia coli. Garis tengahnya 0,5 mikron, panjangnya 1-3 mikron. Lalu yang ketiga ada Salmonella typhosa dengan garis tengah 0,6 mikron dan panjangnya 2-3 mikron. Lalu yang terakhir ada Bacillus anthracis. Garis tengahnya 1-3 mikron dan panjangnya 3-10 mikron. Nah, di sini terdapat beberapa gambar mikroorganisme yang baru saja dijelaskan. Yang pertama ada gambar virus. Lalu yang kedua gambar Escherichia coli. Yang ketiga ada gambar Salmonella typhosa. Dan yang keempat ada gambar Bacillus anthracis. Nah, teman-teman bisa lihat dan mengamati gambar-gambar pada mikroorganisme tersebut. Lanjut untuk materi yang ketiga yaitu struktur sel mikroorganisme. Sel terdiri atas dua tipe, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua tipe sel secara kimiawi adalah serupa, yakni sama-sama memiliki asam nukleat, protein, lipid, dan karbohidrat. Kedua tipe sel tersebut juga menggunakan reaksi kimia yang sama untuk metabolisme makanan, membentuk protein, dan menyimpan energi. Perbedaan sel prokariotik dari sel eukariotik adalah struktur dinding sel, membran sel, serta tidak adanya organel, yaitu struktur seluler yang terspesialisasi yang memiliki fungsi-fungsi spesifik. Nah, untuk struktur yang pertama yaitu terdapat sel prokariotik. Di sini terdapat gambar dari sel prokariotik. Nah, teman-teman bisa amati dan melihatnya ya.
Sel prokariotik secara struktural lebih sederhana dan hanya ditemukan pada organisme bersel satu dan berkoloni, yaitu bakteri dan archaea. Dapat dikatakan sel prokariotik sebagai suatu molekul yang dikelilingi oleh membran dan dinding sel, karena tidak mempunyai organel sel, tetapi mempunyai sistem membran dalam dinding selnya. Suatu sel prokariotik terdiri atas DNA, sitoplasma, dan suatu struktur permukaan termasuk membran plasma dan komponen dinding sel, kapsul, dan lapisan lendir atau slime layer. Ada sebagian sel prokariotik yang mempunyai pigmen fotosintesis seperti ditemukan pada Cyanobacteria. Nah, di sini terdapat ciri-ciri sel prokariotik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sitoplasma sel prokariotik bersifat difuse dan bergranular karena adanya ribosom yang melayang di sitoplasma sel. Lalu yang kedua, membran plasma yang berbentuk dua lapis fosfolipid yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya dan berperan sebagai filter dan komunikasi sel. Lalu yang ketiga, tidak memiliki organel yang dikelilingi membran. Yang keempat, memiliki dinding sel kecuali mikoplasma dan termoplasma. Yang kelima, kromosom umumnya sirkuler. Sel prokariotik tidak memiliki inti sejati karena DNA tidak terselubung oleh membran. Yang keenam, dapat membawa elemen DNA ekstrakromosom yang disebut plasmid, yang umumnya sirkuler atau bulat. Plasmid umumnya membawa fungsi tambahan, misalnya resistensi antibiotik. Lalu yang ketujuh, beberapa prokariotik memiliki flagela yang berfungsi sebagai alat gerak, dan yang kedelapan, umumnya memperbanyak diri dengan pembelahan biner. Lalu struktur sel mikroorganisme yang kedua yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik mengandung organel seperti nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, peroksisom, dan lain-lain. Organel dan komponen lain berada pada sitosol yang bersama dengan nukleus disebut protoplasma. Nah, untuk ciri-ciri sel eukariotik adalah antara lain yang pertama, sitoplasma sel eukariotik tidak tampak berbutir-butir atau bergranular karena ribosom terikat pada retikulum endoplasma. Yang kedua, memiliki sejumlah organel yang dikelilingi oleh membran termasuk mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan kadang terdapat pula kloroplas. Lalu yang ketiga, DNA eukariotik terikat oleh protein kromosomal atau histon dan non-histon. Struktur kromosom bersama protein kromosomal disebut kromosom. Seluruh DNA kromosom tersimpan dalam inti sel, dan yang keempat yaitu sel eukariotik bergerak dengan menggunakan silia atau flagela yang secara struktural lebih kompleks dibandingkan silia atau flagela pada sel prokariotik. Nah, di sini terdapat perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik berdasarkan cirinya. Yang pertama yaitu ukuran sel prokariotik 1-10 mikrometer, sedangkan sel eukariotik 10-100 mikrometer, atau sel sperma terpisah dari kornya berukuran lebih kecil. Lalu yang kedua, tipe inti sel prokariotik, daerah nukleosid tanpa inti sejati, sedangkan tipe inti sel eukariotik, inti sejati dengan membran ganda. Lalu yang ketiga, DNA sel prokariotik umumnya sekuler, sedangkan DNA sel eukariotik linear dengan protein histon. Lalu yang selanjutnya, sintesis RNA atau protein sel prokariotik berlangsung di sitoplasma, sedangkan sintesis RNA atau protein sel eukariotik, sintesis RNA di dalam inti, dan sintesis protein berlangsung di sitoplasma. Lalu ribosom sel prokariotik 50S dan 30S, sedangkan ribosom sel eukariotik 60S dan 40S. Lalu selanjutnya struktur sitoplasma sel prokariotik sederhana
Sedangkan struktur sitoplasma sel eukariotik terstruktur dengan adanya membran intraseluler dan sitoskeleton. Lalu pergerakan sel prokariotik flagella yang tersusun atas protein flagellin, sedangkan pergerakan sel eukariotik flagella dan silia yang tersusun atas protein tubulin. Lalu selanjutnya, mitokondria sel prokariotik tidak ada, sedangkan mitokondria sel eukariotik 1 sampai beberapa lusin atau beberapa tidak memiliki mitokondria. Lalu kloroplas sel prokariotik tidak ada, sedangkan kloroplas sel eukariotik pada alga dan tanaman. Selanjutnya, organisasi sel prokariotik umumnya satu sel, sedangkan organisasi sel eukariotik sel tunggal, koloni, organisme tingkat tinggi dengan sel terspesialisasi. Lalu pembelahan sel prokariotik, pembelahan biner, sedangkan pembelahan sel eukariotik mitosis dan sitokinesis. Dan yang terakhir, jenis organisme sel prokariotik, bakteri, dan archaea. Sedangkan jenis organisme sel eukariotik yaitu protista, fungi, tanaman, dan hewan. Nah, itulah beberapa materi mengenai pengertian, ukuran, dan struktur sel mikroorganisme. Semoga teman-teman memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan baru saja. Semangat terus ya belajarnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya kurang jelas ataupun banyak kekurangan lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.